Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dalam status quo saat ini, untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan yang layak, para perusahaan meminimalkan untuk seseorang memiliki gelar minimal S1 atau D3, yang dimana dua gelar tersebut didapatkan setelah seseorang berhasil meraih pendidikan tersier atau yang biasa kita sebut dengan kuliah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak berhasil atau tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan tersebut? Itu tidak adil, yang terhormat, terutama dalam ekonomi saat ini yang sedang lesu, di mana orang-orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, orang-orang banyak yang menjadi pengangguran, banyak orang-orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena ekonomi yang sedang lesu. Maka persyaratan ini menjadi eksklusif dan junto hormat, di mana orang-orang akan pasti mengutamakan orang-orang yang memiliki gelar S1 atau D3 dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki itu. Maka Dewan Junto Hormat, sebagai pemerintah, kita harus memberikan semua masyarakat mendapatkan pendidikan tersier supaya mereka mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dewan Junto Hormat, sebelum saya memasuki argumentasi utama yang akan saya berikan, saya akan memberikan setup utama saya. Yang pertama, peralihan permanen. Peralihan permanen adalah pergantian secara permanen, di mana tadinya pendidikan tersier itu harus ditempuh dengan datang langsung ke gedungnya, langsung pergi datang ke tempatnya, tapi kita bisa dirubah menjadi format daring, atau kita bisa belajar melalui media-media di teknologi yang sudah ada. Yang kedua, pendidikan tersier, yaitu pendidikan yang dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, yang biasa kita ketahui dengan SMA, SMK, atau MA, yang dimana setelah menempuh pendidikan tersebut, kita dapat mendapatkan pendidikan setelahnya, yaitu pendidikan tersier atau yang biasa kita sebut dengan pendidikan kuliah. Lalu yang ketiga, format daring. Format daring adalah penggunaan media pembelajaran secara daring melalui media-media di teknologi yang sudah ada, seperti misalnya Zoom, Google Classmeet, Google Meet, dan lain-lainnya. Mekanisme saya yaitu mengubah semua pendidikan tersier menjadi format daring, tapi tidak perlu khawatir Dewan Junto Hormat, saya sudah memberikan mekanisme yang terperinci. Yang pertama, kita akan melakukan secara bertahap, di mana tidak setelah proposal ini di ACC, saya tidak akan langsung, atau hal ini tidak akan langsung mengubah secara instan semua pendidikan menjadi format daring, tapi kita bisa melakukan itu secara bertahap, dan dimana saat ini pun sudah mulai banyak kuliah-kuliah yang sudah sering melakukan pendidikan dengan Zoom, dan itu efektif Dewan Junto Hormat. Yang kedua, memperbaiki infrastruktur. Jika proposal ini dijalankan, maka penting untuk kita melakukan pemberian infrastruktur yang baik melalui internet dan lain-lain sebagai untuk menunjang pendidikan melalui format daring tersebut. Dan juga jika tim oposisi menyatakan bahwasannya bagaimana dengan gedung-gedung yang sudah ada, dan bagaimana dengan gedung-gedung kuliah yang sudah ada, itu akan menjadi merugikan negara. Dewan Junto Hormat, perlu kita pahami bahwasannya gedung-gedung tersebut tidak akan menjadi tidak berharga atau menjadi rugi di sisi kami, karena kita bisa merelokasi atau kita bisa mengubah atau merelokasi ataupun menjadikan tempat tersebut menjadi hal-hal lain yang lebih berguna, seperti misalnya menjadikan tempat-tempat untuk SD, SMA, SMP, untuk pendidikan seperti pendidikan wajib tersebut, atau kita bisa berubah menjadi rumah sakit yang masih kurang atau masih sedikit tempat-tempatnya, dan ini akan lebih baik Dewan Junto Hormat. Goals kami jelas. Yang pertama, memeratakan akses pendidikan tersier untuk semua orang, dan yang kedua, memberikan ruang untuk para mahasiswa untuk bekerja dan lain-lain tanpa terikat dengan pendidikan tersier formal atau pendidikan tatap muka atau langsung. Argumentasi saya, yang pertama, memberikan akses untuk semua orang atau calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan tersier. Alasannya, yang pertama, karena dengan adanya format daring tersebut, seseorang tidak perlu langsung datang ke tempat itu. Karena banyaknya orang-orang yang pada akhirnya tidak berhasil menempuh pendidikan tersier karena jauh tempatnya, biaya yang mahal, kita harus pergi jauh dari orang tua dan lain-lain. Sebab ini mempersulit seseorang untuk bisa mendapatkan pendidikan tersier. Tapi jika proposal kami disetujui atau jika dijadikan format daring, ini akan jauh lebih baik karena semua orang bisa melakukan atau mendapatkan pendidikan dimanapun mereka berada. Yang kedua, ini tidak akan terikat dengan kapasitas siswa. Jadi pada saat ini kan akan sulit orang-orang untuk mendapatkan kuliah-kuliah karena mereka dianggap gedungnya hanya dapat menerima berapa orang. Tapi dengan adanya format ini akan mempermudah semua orang untuk mendapatkan pendidikan. Kita tidak perlu memperkhawatirkan kapasitas yang terlalu sedikit, dan semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan juga ini akan mudah untuk orang-orang yang kesulitan secara finansial, karena mereka dapat bekerja sambil kuliah. Mereka tidak terikat harus full kuliah seperti pada saat ini, di mana tetap langsung, yang mana mereka harus belajar terus, mereka harus datang ke tempat. Ini akan mempersulit mereka untuk bekerja. Tapi jika melalui format ini atau format daring, ini akan jauh memudahkan mereka.
Yang keempat, ini akan jauh lebih memperingan biaya karena yang pertama tidak perlu merantau, yang kedua setiap institusi tidak perlu membebani dengan biaya gedung, dan jika kita dibiayai dengan pendidikan-pendidikan di teknologi atau segala perangkat-perangkat yang diharuskan, itu tidak akan lebih mahal dengan biaya gedung yang sampai menempuh 15 juta, 30 juta, 60 juta. Jika kita menggunakan Zoom Premium aja, itu hanya membutuhkan sekitar 1 juta dan itu bisa dibagi-bagi secara merata untuk para siswa. Jadi ini tidak akan terlalu membebani Dewan Juru Terhormat. Dan juga kita perlu pahami, meskipun budaya-budaya saat ini masih sudah mulai inklusif, tapi kita perlu percaya bahwasannya di luar sana atau di daerah-daerah yang terpencil sudah masih banyak orang-orang yang masih mengutamakan budaya menikah. Jadi sehingga dengan adanya format ini, orang-orang yang sudah menikah pun atau orang-orang yang masih terikat harus bekerja, harus ada terus di rumah, harus mengurus anaknya, mereka tetap bisa berkuliah karena mereka bisa menggunakan format daring tersebut. Jadi ini tidak akan membebani siapapun dan ini akan lebih baik Dewan Juru Terhormat. Kita bisa melihat contoh seperti universitas terbuka yang dimana mereka biasanya sering menggunakan dengan format daring, yang dimana itu efektif dan contoh mereka, karena pertama orang-orang masih bisa sambil bekerja, yang kedua biaya jauh lebih murah, dan ini akan memudahkan setiap orang untuk mengakses pendidikan yang layak. Kenapa ini penting Dewan Juru Terhormat? Seperti yang kita tahu pada pembukaan UUD 1945, pendidikan adalah hak segala bangsa. Dengan adanya mosi ini dijalankan, ini akan menjalankan bahwasannya pendidikan adalah hak segala bangsa untuk menempuh pendidikan tersier, pendidikan yang layak, pendidikan yang tinggi, dan mempermudah seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang dimana nih jelas akan lebih baik Dewan Juru Terhormat. Karena semua orang harus bisa merasakan pendidikan, dan ini akan menjadikan bahwasannya pendidikan di Indonesia jauh lebih inklusif Dewan Juru Terhormat. Dan juga perlu kita pahami bahwasannya dengan hal ini akan menghilangkan diskriminasi, karena banyak orang-orang saat ini di mana orang-orang tersebut sering melakukan, atau mahasiswa-mahasiswa di mana saat ini sering kali memamerkan gedung mereka, memamerkan infrastruktur di sekolah mereka, memamerkan di mana saya sekolah. Dan maka dengan itu, dengan adanya format daring ini tidak akan terjadi Dewan Juru Terhormat. Kenapa? Karena semuanya format daring, tidak ada yang perlu dibanggakan. Kita perlu hanya belajar, kita harus menumpuk ilmu, kita tidak perlu harus memamerkan pegunungan dan lain-lainnya. Bangga menjadi proposisi. Terima kasih.